Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pertemuan kali ini topik yang akan kita bahas masih tentang conditional statement. Di sini berarti conditional statement yang ketiga ya. Karena yang pertama kemarin di awal saya sudah menjelaskan conditional statement tentang if dan else. Kemudian conditional statement yang kedua, minggu lalu saya sudah menerangkan tentang if, else if ya. Kemudian ada nested if, jadi if di dalam if. Nah, kemudian ini conditional statement yang insya Allah yang terakhir ya. Jadi yang ketiga itu adalah tentang switch. Jadi apa itu switch? Fungsinya adalah sama seperti if dan juga else, yaitu sebagai pengandaian jika ya. Kalau diartikan di bahasa Indonesia itu jika. Switch ini juga pemakaiannya sama, tapi ada sedikit yang berbeda. Kita lihat ya. Jadi switch ini adalah switch statement itu untuk menguji di mana ada suatu list nilai di dalamnya. List nilai yang seperti apa? Kalau disingkatkan itu switch itu lebih seperti multiple choice, jadi pilihan ganda. Jadi statement yang seperti pilihan ganda. Nah, di sini yang perlu ditekankan bahwa switch statement itu hanya digunakan untuk variabel yang tipenya char dan integer. Selain char dan integer ini tidak bisa digunakan. Float itu juga tidak bisa. Nah, kenapa kok hanya char dan integer? Karena nanti untuk multiple choice-nya yang bersifat sebagai ekspresinya ya, variabel di dalamnya itu dia hanya mengandung sebuah karakter dan integer, di mana itu adalah hanya satu kesatuan, misalnya karakter A, karakter B gitu ya. Untuk integernya juga hanya 1, 2, 3 seperti itu, hanya angka bilangan real saja. Untuk char-nya juga hanya karakter-karakter saja yang diperbolehkan. Ini adalah sintaks secara umum dalam penggunaan switch ya, menu fungsi switch, di mana switch kemudian di dalam kurung ini adalah expression-nya atau bisa dikatakan variabelnya, variabel dalam menyimpan nilai ya, expression. Kemudian masuk ke dalam sini. Pasangannya switch itu adalah case ya. Switch case. Case expression 1. Jadi variabelnya jika bernilai ditentukan expression 1 ini titik 2, kemudian statement 1. Statementnya apa? Kalau misalnya expressionnya ini bernilai expression 1. Statementnya statement 1. Kemudian break. Setelah break kemudian ada case. Kalau misalnya ada kemungkinan lainnya berarti case expression 2. Bagaimana kalau misalnya nilai expression ini bernilai expression 2 titik 2, maka yang dikeluarkan adalah output pada statement 2. Kemudian break dan seterusnya. Nah, kemudian ada default di sini. Default ini fungsinya sama seperti else. Jadi setelah if, kemudian else if, yang terakhir ini else, berarti pengecualian. Kalau misalnya semua ini tidak terpenuhi, maka else-nya atau ke dalam switch itu kita menggunakan default. Defaultnya apa? Maka statementnya X. Nah, ini opsional, boleh dipakai atau boleh tidak gitu ya. Nah, ini flowchart-nya seperti ini ya. Kalau ada expression berarti kondisinya, conditionalnya ya, atau variabelnya misalnya disimpan. Kalau misalnya expression ini bernilai case 1, misalnya A gitu atau 1 gitu, maka yang di-outputkan adalah statement 1, kemudian break sebentar, kemudian baru keluarkan outputnya. Begitu seterusnya. Kalau misalnya case 2 berarti yang dikeluarkan adalah statement 2. Kalau dia bernilai case 3 berarti statement yang ketiga. Nah,
Saya beri contohnya ya supaya mudah untuk membayangkan. Jadi ini adalah sebuah contoh di mana kita disuruh menginputkan sebuah angka ya di sini. Kemudian pada saat kita menginputkan angka tersebut, maka hasilnya adalah suatu pernyataan dia yang menjelaskan itu angka berapa gitu. Jadi misalkan INTX, jadi expressionnya ini adalah X ya. Perhatikan expressionnya ini adalah X karena ini variabelnya, variabel yang menyimpan nilai yang kita inputkan. Nah, kemudian switch X ya. Kemudian case 1, berarti case 1 ini berarti expression 1. Kalau X ini bernilai 1 gitu maksudnya. Kalau X bernilai 1, maka dia akan memprint output yaitu berupa kalimat X is 1 gitu. Kemudian break. Kalau case 2, kalau misalnya X ini bernilai 2, maka cout X is 2 gitu. Kemudian kalau break ya, kemudian default else, berarti kalau dia bukan 1 dan 2, maka output yang akan dimunculkan adalah value of X unknown, berarti X-nya tidak diketahui. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan if else kemarin ya, jadi seperti ini. Jadi if X sama dengan 1, jadi ini ya. Jadi case 1 ini sama dengan if kondisi yang pertama ini. Kalau X sama dengan 1, maka X is 1. Else if X sama dengan 2, maka X, kalau else cout. Nah, ini sama dengan ini. Jadi kalau pakai switch case, switch-nya variabelnya kita definisikan dulu sendiri di sini ya. Switch X. Kalau misalnya kalian pakai switch ininya kalian simpan dalam namanya menu gitu atau nilai gitu, maka switch dalam kurung nilai seperti itu. Kalau nilai sama dengan 1, maka yang akan di print X is 1 gitu. Kalau nilai sama dengan 2, maka X is 2. Jadi yang saya maksud dia harus karakter atau integer itu adalah nilai yang ini. Jadi kalau misalnya ini hanya boleh diisi dengan karakter atau integer atau hanya bilangan real saja. Seperti itu ya. Itu berlaku hanya untuk switch ya. Kalau if kalian bisa pakai string, bisa pakai integer, double dan lain-lainnya. Kalau switch hanya terbatas karakter dan integer saja. Nah, kemudian ini ada contoh yang kedua ya. Di sini outputnya nanti akan seperti ini. Jadi ada tulisan pilihan menu, titik 2A, bakso, B, mie ayam. Kemudian ada pertanyaan, kamu mau pesan apa? Pesan A atau B gitu ya. Kalau misalnya A, maka output yang muncul adalah menu yang Anda pilih adalah bakso, harganya 5.000. Tapi kita menggunakan fungsi switch. Gimana caranya? Nah, di sini kita tentukan dulu menu. Nanti variabel A ini kita simpan dalam variabel menu namanya atau expression menu. Kemudian cout pilihan menu ya, ini pilihan menu titik 2 ENDL, kemudian cout lagi ada A bakso, ada B mie ayam. Kemudian cout lagi kamu mau pesan apa? Tanda tanya ya. Nah, kemudian di sini ada in, kita disuruh menginputkan menunya mau A atau B. Nah, kemudian baru kita masuk ke menu switch. Di sini berarti switch menu karena variabel tadi kita simpan dalam menu ya. Switch menu. Nah, kalau menunya ini A, berarti case switch menu buka kurung kurawal ya. Case A titik 2 cout menu yang Anda pilih adalah bakso, harganya 5.000. Kemudian break. Kemudian case B titik 2 cout menu yang Anda pilih adalah mie ayam, harganya 7.000. Titik koma, break, titik koma. Kemudian default
Default berarti else. Else berarti si out menu yang Anda pilih salah karena dia tidak memasukkan A atau B, maka akan muncul menu yang Anda pilih salah. Kemudian kita tutup kurung kurawal, ini adalah tutup kurung kurawalnya dari switch. Kemudian tutup kurawal lagi, ini adalah tutup kurawal dari WNT main. Nah, perhatikan di sini untuk variabel yang berupa karakter ya. Karakter itu penulisannya dia harus diapit dengan tanda petik ini, tanda petik 1. Nah, kalau misalnya string kan harus dipetik tanda petik 2. Nah, kalau karakter dia tanda petik 1. Kalau integer tidak perlu tanda petik. Nah, jadi ini nanti tolong 2 contoh ini silahkan nanti kalian coba sendiri, kalian run sendiri di laptop atau di rumah masing-masing ya. Apakah hasilnya nanti sama, outputnya sama. Ini juga nanti silahkan dikerjakan ya, dicoba sendiri, silahkan diketik supaya kalian bisa memahami. Nah, ini untuk tugasnya, sekalian untuk pemahaman kalian saja, apakah kalian sudah paham atau belum untuk materi switch ini. Silahkan buat program untuk menentukan apakah suatu karakter atau huruf yang dimasukkan itu adalah huruf vokal atau bukan. Jadi kalau misalnya kalian masukkan A, I, U, E, O, maka berarti itu adalah huruf vokal. Tapi kalau misalnya yang kalian masukkan itu adalah bukan A, I, U, E, O, maka nanti outputnya adalah berarti itu bukan huruf vokal. Gimana kan? Ini nanti kalian harus menginputkan sebuah huruf ya. Kemudian prosesnya menentukan huruf vokal atau bukan, kemudian outputnya kalian deklarasikan itu berarti huruf vokal, kalau misalnya bukan berarti itu bukan huruf vokal. Ini silahkan dikerjakan sendiri-sendiri secara individu dan diupload di folder My Test Classroom yang sudah saya sediakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memahami materi hari ini. Terima kasih.